Oke, kemarin terakhir kita belajar apa? Tentang Nabi Nuh ya. Tuhan menenggelamkan bumi, Nabi Nuh disuruh bikin bahtera. Kenapa Tuhan menenggelamkan bumi? Karena dosa semakin bertambah parah. Ya. Terus yang selamat cuma keluarga Nuh berdelapan. Ya. Terus Tuhan janji nggak bakal menenggelamkan bumi lagi, ditandai dengan pelangi. Ya. Jadi Nuh mendapat kasih karunia, Nuh keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya. Bukannya karena seluruh keluarga Nuh ini nggak berdosa, Nuh dan seluruh keluarganya berdosa, ya. Tapi mereka mendapat kasih karunia, mendapat kasih Tuhan, ya. Makanya mereka dibiarkan hidup, ya. Nah, terus dari anak-anaknya Nuh ini menurunkan banyak manusia, ya. Mereka berkembang biak. Nah, akhirnya sampai di Kejadian 11 manusia ini berbuat dosa lagi, ya. Manusia bertambah banyak, bahasanya cuma satu, dan mereka ternyata ya tetap masih berbuat dosa, karena ya awalnya asalnya dari Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, mereka tetap walaupun sudah dihukum sama Tuhan, mereka berkembang biaknya tetap berbuat dosa. Tapi kamu mesti ingat, ada kabar baiknya apa? Bahwa ada satu juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, ya. Sama seperti kemarin ilustrasinya, bahwa hanya satu jalan keselamatan di zaman Nuh. Tuhan juga menyediakan satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini, yaitu Yesus. Ya, dari zaman Adam itu sudah dikasih tahu ke Adam, ya. Walaupun manusia terus berbuat dosa bertambah parah, ya kan. Papi berdosa, Kimi juga berdosa. Tapi Tuhan yang penuh kasih itu menyediakan satu jalan keselamatan. Kita tinggal bertobat dan percaya pada Injil, pada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nah, ini Menara Babel nih. Mereka berbuat dosa lagi. Apa sih dosa yang mereka buat? Mereka bikin menara. Sebenarnya bikin menara nggak dosa. Nah, tapi motivasi mereka, keinginan mereka, itu mereka tuh mau mencari nama, ya. Mereka bikin satu gedung yang tinggi. Mereka ingin mencapai langit, tempatnya Tuhan. Mereka ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Tuhan nggak senang kalau kayak gitu tuh, ya. Dulu Adam ingin jadi Tuhan, dihukum. Sekarang ini lagi mereka ingin menggapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri, membangun menara dan mencari nama, sombong, ya. Ini dosa. Apa dosanya? Itu motivasi hatinya nggak baik, motivasi hatinya jahat, bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi ingin menyamakan Tuhan, ingin mengambil posisi Tuhan, ya. Zaman sekarang banyak yang kayak gini, ya. Bangun gedung yang hebat, bangun gereja yang hebat, ya, dengan alasan ingin memuliakan Tuhan. Padahal mereka bukan memuliakan Tuhan, mereka ingin mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, ya. Nanti akhirnya mereka akan seperti Babel, diserakan, disebarin. Karena Tuhan pernah berfirman sama Adam, kamu beranak cucu dan penuhi seluruh bumi. Tapi ini manusia
nggak mau, mereka hanya ingin ngumpul di situ dan nggak mau memenuhi seluruh bumi. Di situ juga suatu kesalahan, melawan Tuhan. Akhirnya mereka diserahkan, yang sudah melawan Tuhan, mau sombong-sombongan dengan kekuatan sendiri, membangun menara, mencari nama. Tuhan nggak senang kayak gitu, ya. Jadi Tuhan tuh senangnya kita itu punya iman seperti iman anak kecil, ya. Seorang anak kecil itu dia nggak pernah memikirkan namanya sendiri. Seorang anak kecil dia nggak pernah memikirkan reputasinya, mencari reputasi, mencari pencitraan, mencari nama di depan orang. Anak kecil nggak pernah seperti itu, ya. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, ya, jadilah seperti anak-anak ini, karena orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Ya karena anak-anak itu biasanya polos, bergantung sama orang yang lebih tua, ya. Jadi Tuhan maunya kita bergantung sama Tuhan. Tuhan maunya kita polos. Tuhan maunya kita nggak mikirin reputasi kita sendiri, nggak mikirin nama kita sendiri, nggak egois, ya. Dia mau kita memikirkan nama dia mau kita memikirkan Tuhan, dia mau kita memikirkan dirinya, dia mau kita memikirkan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, membangun menara, membangun gedung. Sekarang banyak orang-orang membangun gedung gereja yang mau megah-megah, padahal itu hanya ingin memuliakan diri sendiri. Nggak boleh, ya. Kimi ingat, ya, Kimi harus memuliakan Tuhan. Tuhan senang kalau namanya dipermuliakan. Bagaimana cara memuliakan nama Tuhan? Ya Kimi harus kenalin Tuhan ke orang lain. Itu salah satu cara yang paling gampang untuk memuliakan nama Tuhan. Kenalin nama Tuhan ke orang lain. Kenalin nama Yesus ke orang lain. Karena satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini hanyalah nama Yesus. Hanyalah Yesus. Jadi kalau kita mau orang lain selamat, kita harus kenalin Yesus ke orang lain. Bukan bangun menara, bangun gedungnya hebat, bukan. Itu nggak menyelamatkan orang. Ya, itu hanya kegiatan egoisme. Kegiatan untuk memuliakan nama sendiri, dan Tuhan gak senang itu. Ingat, Tuhan tidak senang yang kayak gitu-gitu, ya. Oke, nanti ya, ini sudah permulaan dosa lagi nih di zaman ini nih. Sudah mulai manusia berdosa lagi. Nanti kalau kita belajar terus, ya, terus dosa itu akan bertambah parah, ya. Tapi ingat, sekali lagi Papi ingetin, Tuhan itu Maha Kasih. Walaupun dosa bertambah parah, Dia sudah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus, yang kita kenal melalui Injil, ya. Nah, ini nanti di bacaan selanjutnya Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, janji tentang Yesus. Oke, ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.